Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita terus diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat hidup yang masih kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan nikmat ini harus terus kita syukuri, karena jika sudah sakit, segala sesuatunya tidak mungkin lagi dapat kita lakukan seperti biasanya. Banyak bersyukur. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau, tabi'in, tabi'ut, dan kita mengharapkan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik anak-anak ustazah sekalian, apa kabarnya anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Jadi anak-anak ustazah, silahkan menjapri ustazah dengan nama lengkap dan hadir, yang menyatakan hadir. Ustazah ingin mengetahui anak-anak ustazah yang serius menyimak pembelajaran ustazah, jadi japri ustazah ketika pembelajaran ini kita mulai. Dan ustazah berharap memang serius nak karena tidak lama lagi kita akan ujian. Jadi ustazah berharap juga materi-materi yang ustazah jelaskan di sini anak-anak ustazah bisa paham dan ringkaskan di buku catatannya di buku catatannya. Baik, kita lanjut. Minggu lalu kita sudah masuk pada cabang olahraga, judul baru atletik nak. Atletik. Atletik yaitu jalan cepat, Nah, jalan cepat. Nah, jalan cepat ini sudah kita pelajari, sudah ustazah sampaikan caranya. Nah, jadi anak-anak ustazah juga ustazah minta mempraktikkannya di rumah Jadi anak ustazah ingat, ketika kita jalan cepat ini kaki kita bentuknya seperti ini, kanan kiri. Nah, kita seperti berjalan di sebuah di sepanjang garis, atau ibarat seperti berjalan di seutas tali Nah, jadi bentuk kaki kita ini seperti ini, dan otomatis pinggul kita juga akan naik turun. Nah, beda kita dengan jalan biasa. Nah, kita jalan biasa itu kaki kita akan seperti ini. Nah, kaki kiri, kaki kanan, kiri kanan. Dia datar. Jika ini tidak, lurus mengikuti garis lurus. Nah, seperti itu dia Dan posisi kakinya juga berbeda. Nah, itu yang perlu anak-anak ustazah ingat pada olahraga jalan cepat ini. Baik. Selanjutnya, anak ustazah, kita masuk pada materi lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini juga disebut dengan lari sprint. Nah, ini juga jika sepertinya sudah juga nak, tapi tidak mengapa, kita ulang biar anak-anak ustazah juga lebih lebih ingat dan memahaminya. Nah, jadi
lari sprint ini lari jarak pendek ini disebut juga dengan lari sprint. Nah, ya. Jadi ukuran lari jarak pendek itu berapa? Ada yang masih ingat? Ketika pembelajaran di kelas 7 kita sudah mempelajarinya, ya. Ukuran lari jarak pendek itu ada berapa saja ukurannya? Ya, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Ya, nah itu adalah nomor lari yang diperlombakan. Startnya menggunakan start apa? Start jongkok. Ya, itu juga hal yang umum dan secara garis besar yang perlu Ananda pahami, ya, dan tidak boleh lupa. Nah, ketika kita mau melakukan aktivitas lari jarak pendek, nah di sini ada gerak spesifik lari jarak pendek, ya. Nah, ini gerak spesifik start jongkok. Nah, spesifik gerakannya nanti di sini dilihat apa? Gerakan spesifik gerakan kaki. Kemudian gerak spesifik gerakan ayunan lengan. Kemudian yang ketiga gerak spesifik badan. Ya, gerak spesifik badan. Ya. Nah, jadi ketika kita berlari, ketika kita ingin melakukan aktivitas lari, nah yang pertama sekali kita lihat posisi kaki kita. Ya, kaki kita melangkah selebar dan secepat mungkin. Karena lari jarak pendek ini jaraknya tidak panjang, ya, pendek. Jadi memang membutuhkan kecepatan yang penuh, ya, membutuhkan kecepatan yang penuh. Kaki belakang saat menolak, ya, kaki belakang saat menolak dari tanah harus tertendang lurus, ya, dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Nah, pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung telapak kaki dengan lutut agak menekuk. Nah, kemudian yang kedua, gerak spesifik gerakan ayunan lengan. Lengan diayun ke depan atas sebatas hidung. Ya, siku ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat, ya. Nah, kemudian gerak spesifik badan. Pada saat lari, ya, pada saat lari rileks dengan kepala segaris punggung, ya. Kemudian pandangan ke depan, badan condong ke depan. Nah, di sini anak-anak usaha bisa mengamati gambar ini. Ya. Ya, baik. Kemudian kita lanjut, ya. Kita lihat gerak spesifik start jongkok. Nah, ini start jongkok, ya, Nak. Nah, jadi posisi kakinya ini seperti pada gambar, ya. Pada gambar kita lihat ini adalah kaki kiri, ya. Kaki kiri ditekuk seperti ini, ya. Tekuknya tegak, ya, tegak. Posisi jongkok, kemudian kaki kiri lurus, ya. Lurusnya dalam keadaan posisi jongkok dan kaki kanan ditekuk, ya. Nah, tekuk yang lebih dekat, mengarah dekat dengan tanah. Nah, kemudian kedua lengannya, ya. Nah, ini jari-jarinya membentuk huruf V, ya kan? Nah, ini posisi apa? Bersedia. Nah, ini ada aba-abanya, posisi bersedia. Nah, ini juga anak-anak saja sudah pernah, ya, sudah pernah kita pelajari, ya, sudah pernah kita pelajari dan bahkan kita praktekkan sewaktu pembelajaran di kelas 7, ya kan? Waktu pembelajaran di kelas 7. Nah, ini posisi bersedia, aba-aba bersedia, kemudian siap. Nah, jadi bokongnya diangkat, pinggulnya diangkat. Nah, kepalanya masih tunduk menghadap ke bawah, ya. Begitu, ya. Nah, jadi semuanya langsung, ya, merubah gerakan, ya. Kaki sudah mulai
ya lari ya, berpindah posisi, kemudian pandangan ke depan ya, aba-aba ya, dorongan kaki ke depan pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk. Nah, seperti itu. Dan minggu lalu juga kita lihat sudah pada masuk posisi garis finish ya nak. Nah, tahap pembelajaran kita lihat ya, yang pertama, terus berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Yang kedua, membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang. Yang ketiga, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Ya. Nah, itu adalah ketika melalui berlari secepatnya melalui garis finish. Nah, kita lihat ini adalah gambar pembelajaran gerak dari lari jogging dengan mengangkat paha tinggi dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. Nah, ujung telapak kaki. Nah, ini ujung telapak kaki. Ya. Ini ya nak, ujung jari-jarinya. Nah, ini tumit, ini ujung telapak kaki. Ya. Ini ujungnya. Ya. Baik, selanjutnya di sini ada aktivitas pembelajaran gerak lari cepat dengan langkah kaki lebar. Ya. Jadi anak-anak ustazah, lari cepat ini karena membutuhkan waktu yang cepat ya, dan siapa yang cepat dialah yang menang. Makanya dibutuhkanlah gerak lari ya dengan cepat dan langkah kaki yang lebar. Nah, hingga apa? Mudah mencapai garis finish ya. Mudah dengan cepat mencapai garis finish. Nah, kemudian ini aktivitas pembelajaran gerak reaksi cepat start dari posisi duduk. Ya. Duduk dulu, kemudian ya kita lihat di sini penjelasannya. Jadi lakukan seperti contoh peragaan. Ya, rasakan saat melakukan gerakan tersebut, bandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas gerakan oleh guru. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Nah, kemudian yang kedua, fokuskan perhatian pada reaksi gerak. Ya. Jadi fokuskan perhatian pada reaksi gerak. Nah, di sini ada juga pembelajaran gerak reaksi cepat start dari posisi push up, ya. Nah, ini merupakan latihan ya nak, latihan ketika posisi duduk, kemudian melakukan start ya, reaksi cepat dalam melakukan start, kemudian ini ada posisi push up dulu, ya, baru melakukan reaksi cepat ya, reaksi cepat start ya, melakukan start. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya, ini adalah aktivitas yang ya sebenarnya ya tadi dari posisi duduk dulu, kemudian push up, ya, kemudian bagaimana? Ya, memasuki arena lomba lari, ya. Nah, di sana sudah ada biasanya tempat meletakkan ya kaki ya, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran gerak start dari jongkok dengan hitungan ya. Jadi ini adalah yang pertama, berdiri dulu, kemudian masuk. Yang kedua, posisi bersedia, ini posisi bersiap, dan ini posisi yang ketiga adalah ya. Nah, di sini anak-anak ustazah ya menuntut adanya praktek ya. Jadi anak-anak ustazah praktekkan ini di rumah ya. Sekalian anak-anak ustazah berolahraga ya, melakukan olahraga biar sehat dan bugar. Jadi banyak di rumah ya, tapi diiringi ya dengan kegiatan-kegiatan positif ya, terutama untuk kebugaran jasmani. Anak-anak ustazah melakukan olahraga. Nah, olahraga termasuklah di sini ya lomba lari ya.
lomba lari, lari jarak pendek. Jika punya halaman yang cukup besar panjangnya, lakukanlah aktivitas lomba lari ya bersama dengan adik, kakak ataupun abangnya, ataupun ayah ataupun ibu. Nah, bisa juga melakukan aktivitas jalan cepat ya seperti yang kita pelajari. Ya, baik anak-anak ustazah ya. Di sini semua adalah tahap pembelajaran. Jadi anak-anak ustazah diminta untuk mengamati contoh gambar contoh yang ada, contoh peragaan aktivitas gerakan ya yang dilakukan oleh guru itu sudah kita pernah praktekkan ya sewaktu kelas 7. Nah, sekiranya kita bisa belajar normal kembali ya mungkin nanti kita akan praktekkan kembali ya. Kemudian juga bisa dipraktekkan sesuai dengan gambar pada ya yang ada di buku ini ya, pada buku ini ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu tentang aktivitas lomba lari jarak pendek. Nah, kita masuk pada pembelajaran atletik melalui aktivitas lompat jauh. Anak-anak ustazah, lompat jauh itu menggunakan apa? Medianya tahu tidak? Ya, diingat ya, sewaktu kelas 7 kita juga sudah pernah mempelajari materi tersebut ya, lompat jauh. Ya. Lompat jauh itu adalah gerakan melompat sejauh-jauhnya ya. Yang mana teknik dasar ya. Teknik dasar daripada gerakan lompat jauh itu dimulai dari awalan, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat pada bak pasir. Nah, ini adalah lintasan namanya nak. Ini namanya lintasan ya. Ini adalah tumpuan, dan ketika kita menumpu ya, kaki kita menumpu di sini, kita seperti melayang di udara, kita seperti melompat ya, melompat dan seperti melayang di udara dan akhirnya ya mendarat di bak pasir. Nah, jadi medianya adalah bak pasir ya. Kenapa? Agar ya mudah melakukan pendaratan, karena bak pasir itu bersifat ya lentur ya. Jadi dia ya tidak sakit ya jika mendarat di bak pasir tersebut. Kemudian posisi mendaratnya itu ya mendarat posisi dalam keadaan jongkok ya, dan kaki mengeper, tangan lurus ke depan keduanya. Nah, pandangan juga ke depan. Nah, di sini nanti dijelaskan. Nah, pertama ini ada gerak spesifik awalan ya, dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Ya, jadi anak ustazah bisa nanti mempraktekannya di rumah jika memang di rumah itu bisa dimungkinkan membuat ya lintasan, tumpuan dan bak pasir. Ya, dibuat semacam bak, tanah itu digali ya, ya sekitar kedalamannya setengah meter ya, setengah meter atau ya sekitar 30 ya 30 ya 30 cm ya, 30 cm seperti itu bisa ya, dalamnya atau 50 cm. 50 cm mungkin terlalu dalam ya, sekitar 30 cm ya, digali, kemudian tanahnya bisa digemburkan ya, kemudian bisa juga ditambah dengan pasir ya, agar pasir tersebut ya lentur ya ketika kaki kita mendarat di bak pasir tersebut ya. Kemudian di sini ya ketika kita lari secepat-cepatnya ya, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Jadi kecepatan kita tidak berubah ya, tetap kecepatan lari kita. Kemudian yang kedua, gerak spesifik tolakan
Ya, saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Nah, ini adalah penjelasan dari ketika melakukan tolakan, ya, ya. Saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, mana tadi papan tumpuan? Ini adalah papan tumpuannya yang berwarna merah ini. Nah, mulai dari tumit telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki, ya. Gerak mengayun kaki belakang ke depan atas bersamaan dengan kedua lengan diayunkan ke depan atas. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah posisi tolakannya, posisi badan kita, kaki kita, ya, dan lengan kita. Ini penting. Ya nak, nanti diringkaskan ininya saja ya, penjelasan dari gerak spesifik tolakan sampai titik. Ya, nah ini ketika sudah masuk pada papan tumpuan, ya, dan ini gerakan melompat dan dikatakan juga ya melayang di udara, ya, di sini. Nah baik, kemudian gerak spesifik saat di udara. Nah, ini dia gerak spesifik saat di udara. Ini penjelasannya. Badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga. Nah, ini anak, lenting ke belakang, ya. Kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Nah, sini dia. Nah, ya, ini yang dikatakan sikap melayang di udara, karena ya kakinya juga ikut melayang ya ketika kita sudah menumpu pada papan tumpuan tadi. Ya, kemudian selanjutnya gerak spesifik mendarat. Nah, lihat posisi mendaratnya seperti ini, ya. Nah, dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Dan posisi jongkok ya nak. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan. Ya. Nah, seperti itu dia. Kaki seperti mengeper ya. Nah, jika tadi medianya ini, bak pasirnya ini bukan bak pasir atau tanah padat. Nah, ini mungkin kaki kita ketika tersentak ya, menghentak ke tanah sakit ya, apalagi semen, jadi tidak mungkin ya, makanya dibuatlah bak pasir yang lentur ya, lunak ya. Jadi begitu kita pijak ya, kaki kita menyentuh bak pasir tersebut, maka bagaimana? Ya, kita lunak memijaknya ya, tidak padat dan keras seperti itu, hingga kaki kita juga tidak sakit. Nah, jadi ini adalah gerak spesifik mendarat. Baik, kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada variasi dan kombinasi aktivitas gerak spesifik lompat jauh. Ya, apa itu? Yaitu adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penanaman nilai, disiplin, ya, menghargai perbedaan dan tanggung jawab. Nah, jadi di sini bentuk pembelajarannya. Nah, di sini ada bentuk pembelajaran dan ini adalah bagian dari latihan dalam lompat jauh. Ya, dalam lompat jauh. Ya, yang pertama kita lihat ini adalah pembelajaran awal melaksanakan melangkah ya. Aktivitas pembelajaran awal melangkah mundur 4, 6, 8 atau 10 langkah dan melangkah kembali ke depan ke arah papan tumpuan hingga kaki tumpu tepat menginjak papan tumpuan. Nah, ini latihan ya nak. Latihan, dilatih dulu ya.
pas lompatannya, lari, kecepatan larinya, kemudian kakinya menumpu pada papan tumpuan, kemudian sikap melayang di udara. Ya, jadi pas. Nah, yang kedua kita lihat di sini ada aktivitas pembelajaran lari melalui ya tanpa yang dibuat pada lintasan. Jadi untuk mengatur irama lari dan melangkah hingga kaki tumpuan tepat mendarat pada papan tumpuan. Ya, ini juga adalah aktivitas latihan ya, latihan lari. Nah, kemudian yang ketiga aktivitas pembelajaran menolak melewati atas box. Menolak melewati atas box ya. Nah, ini kita lihat ada box ya, pembelajaran ya menolak melewati atas box. Jadi ini adalah latihan ya. Jika ini mungkin belum pernah kita praktekkan di sekolah ya nak, karena memang lapangan kita tidak memungkinkan. Nah, tapi ini pernah ustazah praktekkan di kakak-kakak kelas yang lain. Nah, medianya pengganti bak pasirnya itu adalah matras. Jadi mendarat ya, melayang ketika bertumpu di papan tumpuan, melayang dan kaki mengeper di matras ya, dalam posisi jongkok kaki mengeper di matras. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita lihat aktivitas pembelajaran gerak langkah menolak melalui atas bangku panjang yang dipasang melintang. Nah, ini adalah latihan melompat ya. Kita juga bisa membuat ya rintangan ya. Misalnya kita ambil seutas tali, kita kaitkan dari tiang satu ke tiang lain ya. Nah, kemudian kita buat ada 5 seutas tali seperti itu, dan ini anak-anak saja bisa peragakan di rumah. Ya, bisa peragakan di rumah dengan menggunakan seutas tali. Lakukan di halaman seperti itu ya kan, di halaman rumah, di depan atau di samping, di mana yang lapang untuk melakukan hal tersebut ya nak. Nah, ini dengan bangku. Jika ada bangku yang panjang seperti ini ya, silahkan latihan. Nah, dan ini sehat ya, kita ya bisa melompat, lari sambil melompat. Ini melatih ya lompatan, melatih lari dan lompatan. Nah, ini adalah aktivitas pembelajaran yang keempat. Selanjutnya, nah ini aktivitas pembelajaran gerak melenting di udara dari atas box senam dan mendarat pada matras atau bak lompat. Nah, jadi yang pernah ustazah peragakan dengan kakak-kakak kelas yang lalu itu dengan matras, mendarat di matras ya. Tapi tidak menggunakan box, cukup dengan garis yang menandakan ibaratnya itu adalah papan tumpuan. Nah, itu pernah dipraktekkan ya. Jadi sebisa mungkin dipraktekkan, latihan praktek ya praktek daripada lompat jauh. Nah, selanjutnya di sini yang keenam aktivitasnya adalah gerak rangkai gerak spesifik lompat jauh ya. Nah, ini anak-anak ustazah bisa amati gambar tersebut dan bisa mempraktekannya ya hari ini juga ya, dipraktekkan ya. Jadi anak-anak ustazah tahu inilah dia sebenarnya bentuk lompat jauh. Jika ada matras di rumah, silahkan menggunakan matras ya. Amati gambar dan teknik-tekniknya dibaca kembali hingga anak-anak ustazah mampu mempraktekannya. Ya, anak-anak ustazah sekalian, ustazah berharap ya setiap ada tugas anak-anak ustazah mengerjakannya. Nah, ini waktu kita tinggal sedikit. Ini ada materi pembelajaran nanti ya di minggu depan, pembelajaran atletik melalui aktivitas tolak peluru. Nah, ini nanti kita pelajari ya. Walau alam mungkin ini juga sudah ya
Mungkin sudah ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang ya nak, biar paham. Nah, di sini ada soal. Lihat soal pada buku elektronik ya, halaman 158. Di sini ada soal. Anak-anak Ustazah jawab nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Tulis soalnya dan pilih satu jawaban. Ya, tulis soalnya dan satu jawaban. Nanti setelah selesai langsung japri ke Ustazah ya. Ustazah tunggu batasnya 1 hari ini ya, sampai malam pukul 8 ya. Baik, kita cukupkan saja di sini ya pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Heri nanti nunggu kak, enggak kak?